Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan yang merupakan tugas dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan yang dibimbing langsung oleh Bapak Furkoni Yudhistira. Sini untuk kelompok 4 yang terdiri dari saya Sania Khronisa dengan NPM 202043500159. Lalu ada Rivaldo Ibrahim dengan NPM 202043500137. Yang terakhir ada Firman Ferdiansyah dengan NPM 202043500142. Pentingnya aktivasi dalam pembelajaran JST. JST adalah jaringan syaraf tiruan yang merupakan model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan syaraf biologis dalam otak manusia. Tujuannya adalah untuk meniru kemampuan pembelajaran, pengenalan pola, dan pemrosesan informasi yang dimiliki oleh otak manusia. Aktivasi adalah elemen penting dalam pembelajaran jaringan syaraf tiruan karena memungkinkan jaringan untuk memodelkan hubungan yang kompleks dalam data dan melakukan pembelajaran yang efektif. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat juga merupakan aspek penting dalam merancang dan melatih JST untuk tugas-tugas tertentu. Fungsi aktivasi. Argumen fungsi aktivasi adalah net masukan kombinasi linier, masukan dan bobotnya. Jika net sama dengan XIWI, maka fungsi aktivasinya adalah F-net sama dengan F dikali XIWI. Jenis-jenis fungsi aktivasi itu ada 8. Yang pertama, fungsi biner hard limit, fungsi biner threshold, fungsi bipolar atau symmetric hard limit, fungsi bipolar threshold, fungsi linear atau identitas, fungsi saturating linear, fungsi sigmoid biner, fungsi sigmoid bipolar. Yang pertama, fungsi biner hard limit. Fungsi ini menghasilkan output biner yaitu 0 ataupun 1 tergantung pada apakah inputannya lebih kecil atau lebih besar dari suatu ambang batas. Jika Y bernilai 0, maka X kurang dari 0. Dan jika Y bernilai 1, maka X lebih dari 0. Yang kedua, fungsi biner threshold atau fungsi nilai ambang. Jika nilai Y 0, maka X kurang dari theta. Dan jika Y bernilai 1, maka X lebih dari sama dengan theta. Yang ketiga, fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Jika Y bernilai 1, maka X lebih dari 0. Jika Y bernilai 0, maka X sama dengan 0. Dan jika Y bernilai min 1, maka X kurang dari 0. Fungsi bipolar threshold. Jika Y bernilai 1, maka X lebih dari sama dengan theta. Jika Y hasilnya min 1, maka X kurang dari theta. Kelima, fungsi linear atau identitas. Fungsi identitas menghasilkan output yang sama dengan inputannya, tidak mengenalkan non-linearitas pada jaringan. Misal Y sama dengan X, semisal Y bernilai 1, maka X-nya juga 1. Misalnya Y bernilai min 1, maka X-nya juga bernilai min 1. Yang keenam, fungsi saturating linear. Mirip dengan fungsi linear, tetapi memiliki batas atas dan atau bawah pada output, dapat membantu menghindari kelimpahan output yang terlalu besar. Misal, nilai Y adalah 1 jika X lebih dari sama dengan 0,5. Jika Y bernilai X plus 0,5 jika X lebih besar dari sama dengan min 0,5 atau lebih kecil dari sama dengan 0,5. Jika Y bernilai 0, maka X kurang dari sama dengan min 0,5. Yang ketujuh, fungsi sigmoid biner. Mirip dengan fungsi sigmoid, tetapi outputnya adalah 0 atau 1, menciptakan output yang terbatas antara 0 dan 1, semisal Y sama dengan Fx sama dengan 1/1 ditambah sigma
pangkat min X dengan Fx sama dengan sigma Fx dikali 1 dikurang X. Yang ke-8, fungsi sigmoid bipolar sama dengan fungsi sigmoid, tetapi outputnya adalah min 1 atau 1, menciptakan keluaran yang simetris terhadap nilai 0. Misal Y sama dengan Fx sama dengan 1 kurang sigma pangkat min X per 1 ditambah sigma pangkat min X dengan Fx sama dengan sigma per 2 dikali 1 ditambah X dikali 1 min X. Proses pembelajaran. Pada otak manusia, informasi disimpan antara neuron atau sel saraf melalui rangsangan listrik. Saat satu neuron atau sel saraf menerima rangsangan, itu mempengaruhi sel saraf lainnya yang terhubung, lalu menghasilkan reaksi, dan selama pembelajaran bobot antar neuron kan berubah. Jika rangsangan serupa diterima, neuron atau sel saraf merespon dengan cepat. Jaringan syaraf meniru proses pembelajaran otak dengan mengubah bobot antara neuron atau sel syaraf. Selama pembelajaran dengan input yang berbeda, bobot disesuaikan dinamis sehingga mencapai keseimbangan. Pembelajaran bertujuan untuk memodifikasi bobot hingga diperoleh bobot yang bisa membuat keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Pembelajaran jaringan syaraf tiruan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran dengan supervisi atau supervised learning, yaitu model Hebbian, perceptron, delta, adalin, backpropagation, heterasosiasi memori, bidirectional associative memory atau BAM. Lalu yang kedua, pembelajaran tanpa supervisi, unsupervised learning. Yang pertama model Hebbian, competitive coherent learning vector quantization atau LVQ. Yang terakhir, Hopfield. Simpulannya, aktivasi dalam jaringan syaraf tiruan melibatkan penggunaan bobot dan bias untuk menghitung total masukkan ke setiap neuron atau sel saraf yang kemudian diaktifasi menggunakan fungsi aktivasi. Hasil aktivasi diteruskan ke neuron atau sel syaraf berikutnya dalam jaringan. Proses ini berperan penting dalam pembelajaran jaringan, di mana bobot dan bias disesuaikan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.